Bahkan Rasulullah SAW mempertegas bahwa sunnah yang beliau ajarkan kepada para sahabat Nabi, kepada sahabat beliau adalah jalan menuju selamatan kita. Dan tidak satu pun amalan yang dapat kita jadikan amal untuk bertakarrub kepada Allah kecuali telah Rasulullah jelaskan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat mulia Abu Dzar, saya ingat saya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Ini artinya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sudah final. Satu-satunya jalan menuju surga. Menyelisih sunnah Rasulullah adalah sebab tersesatnya kita. Dan yang berujung pada kesengsaraan baik di dunia maupun tidak ada satu kaum dalam sejarah manusia yang menyelisihi ajaran para nabinya, ajaran para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kecuali berakhir dengan kebinasaan. Orang Nasrani tersesat, orang Yahudi dimurkai, sebabnya adalah mereka menyelisihi para nabi mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita, kasih peringatan agar kita ittiba kepada sunnahnya, terima apa adanya tanpa mencoba menggunakan akal untuk menyelisihinya. Ketika ada larangan segera hindari, ada perintah diamalkan semampu kita. Karena menyelisih Rasulullah SAW adalah sebab kehancuran dan kebinasaan kita. Sebaliknya ittiba kepada sunnah beliau merupakan sebab keselamatan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat mulia Abu Hurairah menuturkan, "Da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan buat kalian. Karena sesungguhnya kehancuran umat terdahulu, baik Yahudi maupun Nasrani, Ahlul Kitab, adalah disebabkan banyak tanya mereka, ngeyel,
Sebagaimana Bani Israel ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memotong sapi, mereka tanya, ya kan, mulai dari jenis kelaminnya, warnanya, kemudian manfaatnya yang buat banyak atau bukan. Padahal andai kata kita diperintahkan untuk motong sapi, udah sapi, mau betina, mau jantan, mau kurus, mau gemuk, yang penting diperintahkan untuk motong sapi. Pertanyaan-pertanyaan itu dimunculkan sebenarnya adalah dalam rangka menghindari perintah itu. Begitu pula ketika ada larangan, mereka mencoba mencari celah agar kemudian membolehkan apa yang dilarang itu. Dan Rasulullah kasih tahu kepada kita, sebab kehancuran umat terdahulu itu adalah karena menyelisih, banyak tanya, ngeyel kalau bahasa kita, dan menyelisih para nabinya. Namun perlu digarisbawahi, bukan berarti dalam Islam tidak boleh bertanya. Kalau kita bertanya sesuatu kepada seorang misalkan, akhi, kenapa Anda mengamalkan ini? Oh, saya mengamalkan ini karena Rasulullah perintahkan. Nih hadisnya. Tapi jangan pakai tapi kalau sudah ada dalil. Tapi kata Ustaz saya itu mah ya bolehlah, ya kan? Itu kan zaman onta dulu. Kalau sekarang udah nggak relevan lagi. Abaikan. Mungkin orang yang mengatakan ini, yang menjadi sunnah Rasulullah adalah orang yang kita panut. Mungkin saja orang tua kita, mungkin guru kita yang pernah ngajarin kita, atau tokoh yang kita kenal misalkan. Kalau kemudian dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW, abaikan dia siapapun dia. Karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW setelah mengetahuinya adalah haram hukumnya. Imam Darul Qutni pernah berkata, la yahillu lirajulin ay yukhalifa sunnah ba'da ilmihi biha. Tidak halal alias haram bagi seorang untuk menyelisih sunnah Rasulullah SAW, siapapun dia. Mau dia ngaku orang yang sudah tingkatan makomnya tinggi. Kan ada orang itu menyelisih sunnah dengan alasan apa? Kita udah beda makom. Saya belajar agama itu kan dari Al-Quran lagi, itu cuma syariat. Kalau belajar langsung nanya kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW. Abaikan orang semacam ini, dia sedang ngigau. Ada orang tua jamaah, dia punya satu paham yang saya kira itu sesat, saya yakin ini sesat. Ketika bulan Ramadan, saya di Bandung, lalu beliau minta saya untuk datang ke rumah orang tuanya dan menasihatinya. Alih-alih menasihati beliau, kita yang diceramahin. Begitu masuk ke rumah beliau, Assalamualaikum, ya gimana kabar Mas? Waalaikumsalam. Masuk. Mau makan apa? Mau minum apa? Silakan katanya. Saya kaget. Apa canda atau lupa? Bulan Ramadan. Pak, sekarang kan Ramadan. Nah ini dia kata dia. Puasa itu enggak mesti di bulan Ramadan. Yang penting dalam setahun 120 hari. Mau dilakukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak masalah. Pak, kita puasa Ramadan, yang merintahkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan ayatnya, saya bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Mas, mohon maaf, saya enggak paham, enggak tahu Al-Qur'an, enggak tahu hadis. Tapi saya yakin dengan guru saya, karena guru saya itu belajarnya langsung kepada Allah.
Hebat nggak? Ini lama-lama saya ikut gila nih sebelah ini. Bayangkan Quran yang jelas-jelas itu, hadis diingkari. Karena dia mengikuti siapa? Tokoh yang dia panut. Ini sebab kesesatan kita dan sebab kesengsaraan kita di dunia maupun di akhirat. Bukankah nanti di hari kiamat ada orang yang menyesal karena tersesat oleh para pembesar-pembesar yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa baca di dalam surah Al-Ahzab. Seingat saya dari ayat 66, 67, 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhum bin-nar yaqulu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira." Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balik di atas api neraka seperti sate itu. Ya kan? Aduhai, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Lalu kemudian mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dulu telah menaati para pemimpin-pemimpin kami dan para pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan maaf mereka di neraka di akhirat nanti? Asalnya mereka pengen surga, namun mereka disesatkan oleh tokoh-tokoh, oleh pembesar-pembesar mereka. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Tadi pagi, Masya Allah, saya dikirim video oleh kakak saya dari Kalimantan, zikir, Masya Allah, yang joget-joget. Seumur hidup, kata beliau, saya orang bodoh. Tapi masa ajaran Islam begini? Betul enggak ini? Ini enggak benar, saya bilang. Itu ada gurunya, ada kiai yang mengajarkan itu. Oleh karenanya juga kita harus hati-hati. Apakah kemudian yang diamalkan itu bagian dari syariat Islam atau bukan? Niat baik tidak cukup. Tujuan surga mulia. Tapi jalan yang ditempuh harus jalan surga. Dan jalan satu-satunya ke surga adalah dengan ittiba pada sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah katakan tadi. Ketika permohonan mereka tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berkata, "Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wa lanhum la'nan kabira." Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka, kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin mereka yang telah menyesatkan mereka dari jalan yang hak. 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Walaupun konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir terdahulu, sebab mereka masuk neraka, kenapa? Mengingkari firman Allah yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala di zaman mereka. Sebabnya apa? Karena mereka mentaati para tokoh
agama yang mereka anggap itu presentasi dari agama Islam pada saat itu. Namun ternyata ketika menyelisih firman Allah dan sabda Rasul, pada akhirnya kemudian mereka dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, baru penyesalan. Dan bentuk siksaannya itu dipanggang nanti wajahnya, di api neraka diginikan, dibolak-balik. Baru ada penyesalan pada saat itu. Oleh karenanya sebelum hal ini terjadi, saatnya sekarang kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita dalam 1 kali 24 jam atau seumur hidup kita, agar hari-hari dalam hidup kita itu bernilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengutip pernyataan seorang ulama. Beliau katakan, adatul alimi ibadah wa ibadatul ami adah. Kebiasaan seorang yang berilmu, ilmu yang dimaksud tentu ilmu yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kebiasaan orang yang alim, yang tahu sunnah Rasulullah SAW itu, dalam keseharian semuanya bernilai ibadah. 1 kali 24 jam, kalau itu cerminan Rasulullah SAW, pastikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Saat kita mau mandi, kita ingat sunnah Rasulullah SAW. Dulu kan kaki kiri, nanti keluar kaki kanan. Kita enggak kencing di tempat kita mandi. Sunnah Rasulullah SAW. Harus di tempat tertutup. Sunnah Rasulullah SAW. Kita menghemat air sunnah. Belum lagi kemudian rangkaian mandi yang Rasulullah syariatkan. Bayangkan di mandi saja itu puluhan sunnah yang bisa kita lakukan. Saat kita buang hajat, saat kita kemudian mau makan, setelah makan, berpakaian, di rumah saja, itu satu hari dari pagi, atau dari malam nih, dari tadi, sampai sekarang, ini bisa ratusan sunnah kalau kita tahu. Ya kan? Mungkin saja kita melihat orang itu ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi apa yang ia lakukan itu merupakan cerminan dari sunnah. Pas saat bermajlis, mungkin orang menghardik beliau ketika misalkan ketika ada tokoh datang langsung kemudian berdiri. Kan biasa berdiri kan? Sunnahnya berdiri apa duduk? Duduk. Enggak beranjak dari tempat. Jadi sikapnya itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Apapun kata orang, pakai kacamata kuda dalam kebenaran tidak masalah. Ya kan? Kita nggak lihat kanan kiri, ini dah hak. Kenapa saya begini? Karena ini adalah sunnah Rasulullah. Ada seorang ikhwan pengusaha, setelah dia kenal sunnah Rasulullah, membuat seluruh karyawannya kaget. Pertama kali yang dipecat sama beliau, orang tangan kanannya, yang ikut serta menjadi sebab besarnya usaha dia. Karena dulu pernah mengajak dia untuk masuk Syiah. Mas, kamu Syiah ya? Oh tidak, dia tahu kalau takiyah. Anda takiyah, ini duit pesangon, Anda keluar saja. Karyawannya semua di tempat dia. Yang mau pakai jilbab, nih jilbab. Yang tidak pakai jilbab, silakan keluar. Beliau ngambil kemudian karyawan-karyawan itu yang rajin sholat berjamaah di masjid, khususnya subuh. Karena kalau selain, ya kan? Kalau selain subuh kata dia banyak, tapi kalau subuh itu sulit. Kalau dia rajin subuh, itulah calon karyawan saya. Ya kan? Ini Masya Allah. Sampai kemudian sopirnya pernah ngantar saya, Pak, kenapa? Bos saya sekarang berubah banget. Dulu jangankan sholat katanya. Ya kan? Kalau sekarang, sebelum adzan udah ke masjid. Segera. Bahkan kalau ketahuan, berapa kali? 5 kali seingat saya. Ya kan? Dia tidak
dia tidak sholat, itu bisa dipecat sama beliau. Tapi maaf ini, dia sekarang mau kemana ikut saya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa yang beliau lakukan adalah cerminan dari sunnah Rasulullah. Mungkin orang kaget dengan perubahannya. Bahkan kalau istilah sekarang tokoh spiritual atau guru spiritual beliau itu dinasihatin. Pak Kiai, mohon maaf katanya. Apa yang Anda ajarkan selama ini ternyata Anda salah. Kaget. Dimarahin sama ibunya sampai dia usir dari rumah ibunya. Lancang sekali katanya. Pak Ustadz, dia ngajarin, Anda tahu dia syirik, ngajarin kesyirikan pada kita, dikasih amalan ini kata. Akhirnya Anda nggak mau lagi ngasih duit sama dia. Ya kan? Memang dianggap aneh. Ya karena sunnah itu pengamal, ya kan? Orang yang ittiba pada sunnah Rasulullah di akhir zaman itu asing seperti megang bara api kata Rasulullah. Tapi orang pelaku maksiat disanjung-sanjung. Orang yang berpakaian naudzubillah rok mini, masya Allah, disanjung luar biasa. Ketika pakai jilbab lebar, hati-hati itu, istrinya teroris, itu aliran sesat dan seterusnya. Padahal masya Allah dia adalah orang baik. Ada orang yang tadinya pemabok kemudian berhenti mabok, rajin ke masjid, didatangin oleh tetangganya. Mas, kamu didoktrin apa? Kok tumben ke masjid? Orang ke masjid ditumbenin. Ada dulu di sini di Depok. Orang ngamalin sunnah Rasulullah, masya Allah. Tantangannya memang berat. Tapi semua kalau kita sabar, di ujung semua kesabaran itu di sana ada surga Allah menanti kita. Oleh karenanya jangan pernah kecil hati dan jangan pernah takut kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Kita ingin menyelamatkan diri kita walaupun mungkin ada ujian yang bertubi-tubi kepada kita. Sebab bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa karena kita semakin soleh kita, semakin besar ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Rasulullah ketika ditanya, "Man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah?" Beliau jawab, "Al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal wa yubtala al-insan ala hasabi dini." Siapa orang yang paling berat ujian ya Rasulullah? Kata Rasulullah, para nabi. Kemudian orang yang baik agama. Semakin baik agama seorang, semakin berat ujiannya. Itulah cara Allah menyayangi kita. Maka jangan pernah kecil hati. Sepanjang yang diamalkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abaikan. Ya kan, mau dibilang kambing dan seterusnya, kebanjiran, abaikan karena celana jingkrang, karena itu adalah sunnah Rasulullah. Semakin berat kita mengamalkan sunnah, di situ ada pahala besar menanti kita. Udah adzan? Udah adzan? Taib. Ini barangkali yang bisa sampaikan pada pertemuan ini. Terus selanjutnya nanti mungkin habis sisa kita lanjutkan sebentar. Bisa materi sebentar kemudian tanya jawab insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.